Seiring dengan penambahan para tunawisma di kota Philadelphia, peningkatan potensi obat-obatan di pasar terus meroket di setiap bulannya. Mereka larut mengkonsumsi obat-obatan dan melanggengkan diri dalam keadaan seperti zombie. Tidak dapat berkomunikasi atau berjalan dalam keadaan sebagai manusia normal biasanya. Banyak dari mereka terkadang menjadi gila di depan umum atau kehilangan kendali atas gerakan tubuh mereka. Di Kensington, Philadelphia, sudah menjadi pemandangan umum untuk melihat pengguna K2 berperilaku seolah-olah mereka sedang mengalami serangan epilepsi. Mereka menari di tengah jalan kota, membungkuk, dan wajah mereka hampir menyentuh tanah. Inikah kota yang dibanggakan itu? Dan bagaimana tanggapan pemerintah Amerika Serikat? Akankah uang Biden membantu Philadelphia mengatasi masalah yang meningkat ini? Atau membiarkan begitu saja sehingga negara ini akan disebut negara zombie? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sigalap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Amerika Serikat. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia bersama negara Amerika Serikat. Pada tahun 2020 yang lalu, pejabat Philadelphia memperkirakan jumlah tunawisma di kota ini mencapai 300 lebih. Kantor layanan tunawisma baru-baru ini merevisi perkiraan jumlah orang yang tinggal di jalanan menjadi 958. Tunawisma yang ditemui pergi ke jalanan kota di Pittsburgh karena mereka mendengar bahwa Philadelphia adalah tempat yang harus dituju untuk obat yang sangat murah dan terjangkau. Para tunawisma juga tertarik ke lingkungan kota dekat stasiun Market Fairclough, dari Sosmers ke Allegheny yang terakhir menjadi pusat saraf untuk aktivitas narko. Selama satu kunjungan singkat, mereka melihat satu orang OID, 2 orang ditangkap, dan berbagai kelompok sukarelawan berhenti di SUV, menawarkan pizza gratis. Sentuhan terakhir adalah kedatangan seorang biarawati Fransiskan dengan kebiasaan penuh membagikan kopi dan makanan ringan kepada mereka. Ketika aktivis politik mengambil alih camp dan mengeluarkan ultimatum kepada kota dan para polisi,
Perkemahan itu yang dikenal sebagai Camp Jamis Talib Din memicu kemarahan tetangga di lingkungan Logan Square. Banyak yang mengeluh bahwa mereka merasa terancam dengan alasan serangan kekerasan dan pengeroyokan yang agresif. Kota akhirnya membubarkan camp Oktober yang lalu. Tetapi membubarkan perkemahan tanpa alternatif perumahan yang layak hanya berarti Anda mengejar orang di tempat lain. Itulah yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu ketika Philadelphia meruntuhkan kamp tunawisma raksasa yang dikenal sebagai El Campamento yang tersembunyi dari pandangan publik di balik rel kereta api Corneriel di Kensington. Pasar obat-obatan terbuka dan galeri menembak terbesar di pantai timur. Pekerja kota mulai membersihkan dan menutup kamp pada Juli tahun 2017 yang lalu. Tetapi penghuni kamp akhirnya tersebar di seluruh kota, terutama ke beberapa bagian Kensington dan Post Raymond, di mana mereka mendirikan beberapa kota tenda kecil di bawah jembatan dan jalan layang. Peningkatan keseriusan pemerintah harus tetap dikedepankan. Pada bulan April, pemerintah Biden memberi Philadelphia $42 juta untuk mendanai perumahan dan layanan bagi para tunawisma di kota ini. Pejabat kota mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk membuat unit hunian tunggal atau perumahan bersama untuk 3 orang dewasa. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Jangan lupa request negara mana yang akan kami bahas di video-video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.